Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1721. Selamat mendengarkan. Wanita cantik itu naik ke panggung dengan membawa nampan kayu dan berdiri di sana diam. Setelah itu Alba mulai memperkenalkan item pertama. Sebagai tuan rumah pelelangan, dia perlu menyatakan detail barang, petunjuk, dan berfungsi sehingga semua orang tahu apa yang mereka tawar. Mereka hanya akan menawar dengan semua yang mereka miliki jika mereka membutuhkannya atau jika itu cocok untuk mereka. Tuan rumah memainkan peran penting dalam hal ini. Mereka perlu menggunakan kata-kata yang berbunga-bunga untuk menarik minat penawar agar mereka bisa melakukan segalanya untuk membeli harta karun itu. Pertama, izinkan saya memperkenalkan item pertama kepada Anda semua. Setelah Alba mengatakan itu, dia mengangkat kain merah di atas nampan kayu untuk memperlihatkan benda di bawahnya. Itu adalah batu seukuran kepalan tangan. Semua orang tahu apa itu. Itu adalah batu kenangan. Selama pengguna menghancurkannya, konten di dalam batu itu akan masuk ke dalam otak milik pengguna. Nova memberikan satu kepada David ketika dia meninggalkan sekte warna-warni. Peta seluruh kerajaan bintang terekam di dalamnya. Oleh karena itu, dia menggunakan peta ini untuk menemukan lokasi pusat benua suci secara akurat. Jika tidak, akan sulit bagi pendatang baru untuk menemukan pusat benua suci di kerajaan bintang yang luas tanpa panduan apapun. Dia juga akan membuang banyak waktu. Batu memori itu tidak terlalu berharga, tapi isinya terekam di dalamnya dan itu mungkin penting. Demikian pula, itu mungkin sesuatu yang sepele dan tidak memerlukan biaya. Atau bisa juga berisi beberapa peta atau keterampilan tempur, atau bahkan pintu masuk harta karun. Tidak mudah memperkirakan nilainya. Batu itu hanyalah pembawa sedangkan benda yang tercatat di dalamnya yang sebenar barang berharga. Jika Treasure Trove sedang melelang batu memori, maka itu pasti terjadi sesuatu yang penting tercatat di dalamnya. Saya rasa semua orang dapat melihat bahwa ini adalah batu kenangan. Meskipun kelihatannya normal, itu mencatat keterampilan tempur yang kuat yang disebut telapak tangan bergelombang peringkat ke-9, tapi hanya yang pertama yang digunakan di sini, yang juga bisa disebut peringkat ketiga. Telapak tangan bergelombang adapun yang terakhir konon sudah lama hilang, dan Treasure Trove tidak memilikinya. Setiap kali Anda memajukan, kekuatannya akan berlipat ganda, dan itu juga bisa ditumpangkan. Setelah Anda mempelajari ketiga level tersebut, kekuatan yang ditumpangkan akan setara dengan keterampilan tempur tingkat menengah. Ketika semua orang mendengar bahwa itu setara dengan keterampilan tempur tingkat menengah, banyak dari mereka menunjukkan ekspresi gembira. Keterampilan tempur sama seperti Soulbound Weapons. Itu adalah sumber daya yang langka di kerajaan bintang. Namun, keterampilan tempur tidak akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak senjata terikat jiwa. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1722. Oleh karena itu, nilai keterampilan tempur juga sedikit lebih rendah daripada senjata Soulbound. Ini bukanlah akhir. 25 miliar, kata suara yang nyaring dan jelas. Archimedes lah yang menyebutkan harga ini. Splendor, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas yang dikendalikan oleh keluarga Lightfoot, memiliki kekayaan yang hampir sama besarnya dengan keluarga Fellows. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot dan calon kepala keluarga, Archimedes bisa mengeluarkan uang sebanyak yang dia mau selama dia mengatakannya. Saat dia bilang 25 miliar, tidak ada yang melanjutkan penawaran. Pertama, mereka mengenalinya sebagai calon kepala keluarga Lightfoot, jadi mereka enggan menyinggung perasaannya. Kedua, harga ini cukup tinggi sehingga jika mereka terus menawar, mereka akan membayar premi di atas nilai barang. Pada akhirnya, 3 level pertama dari telapak tangan bergelombang peringkat ke-9 terjual 25 miliar dolar bintang. Namun, orang yang mendapatkannya adalah Archimedes, dan ini menjadikan Alba di atas panggung, merasa tidak nyaman. Ini hanyalah item pertama, dan ini adalah 3 level pertama dari peringkat ke-9, telapak tangan bergelombang yang memiliki keterampilan tempur tingkat menengah. Jika itu masalahnya, seberapa berharganya barang selanjutnya? Semua orang menunjukkan ekspresi bersemangat dan menatap lurus ke arah panggung. David tidak menawar. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Dia tidak terlalu senang dengan harga akhirnya. 25 miliar terlalu rendah. Sasarannya hari ini adalah 1,2 triliun dolar bintang. Jika satu item bernilai sekitar 25 miliar,
Bukankah dia perlu menawar 50 item untuk mencapainya jumlah itu? Mungkin tidak banyak harta karun dalam lelang ini, bukan? Bahkan jika dia menawar semuanya, itu masih belum cukup. Apakah ini pelelangan besar yang telah dipersiapkan Treasure Trove sejak lama? David menggelengkan kepalanya karena kecewa. Semakin tinggi ekspektasinya, semakin besar pula kekecewaannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa makanan pertama hanyalah hidangan pembuka. Barang yang benar-benar berharga akan ditawarkan pada akhirnya. Setelah barang pertama terjual, barang kedua dibawakan ke atas panggung. Alba mulai memperkenalkan item itu lagi. 2 jam berlalu dengan sangat cepat, dan lebih dari 10 harta karun terjual. David bahkan belum menawar satu kali pun. Ini karena harganya terlalu rendah dan tidak ada satupun yang melebihi 50 miliar, jadi itu tidak sepadan dengan tawarannya. 80% barang yang dijual kini menjadi milik Archimedes. Saat Archimedes mengumpulkan lebih banyak harta, wajah Alba berada di bawah kerudung menjadi semakin pudar warnanya. 2 jam lagi berlalu, lelang tahap pertama telah usai, jadi Alba menemukan alasan untuk keluar panggung beristirahat. Tentu saja, bukan karena dia lelah dan ingin istirahat. Sebaliknya, dia pergi untuk menemukan Valerio untuk menanyakan apa yang harus dia lakukan. Archimedes jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Treasure Trove berkorban begitu banyak untuk menarik klien lama mereka agar mereka bersedia kembali bekerja dengan Treasure Trove, bukan untuk menguntungkan Archimedes bajingan itu. Meskipun dia perlu membayar barang-barang itu, apakah Treasure Trove akan peduli tentang uangnya? Saat Alba pergi, suasana menjadi gempar. Tuan Archie, bukankah menurut Anda tidak pantas kami melakukan ini? Bernard berkata, apa yang salah dengan ini? Ini lelang, dan bukan berarti saya tidak membayar. Archimedes berkata dengan acuh tak acuh. Treasure Trove melakukan ini untuk menarik beberapa klien lama dan baru. Jika kita melakukan ini, kita akan mengganggu rencana mereka. Keluarga Fellows tidak akan bahagia. HMPH, jadi kenapa? Mereka nyaris tidak bisa bertahan. Anders hidup dalam pengasingan untuk menerobos ke sebagian Sein, dan setelah dia berhasil dan keluar, di sana pasti akan ada peristiwa besar untuk mengumpulkan lebih banyak prestise baginya calon kepala keluarganya. Hadiah apa yang lebih baik daripada Treasure Trove? Anders mungkin salah satu jenius langka di Star Kingdom, tapi meskipun begitu menerobos, dia hanya akan menjadi Sein parsial. Menurutku itu tidak akan mudah baginya untuk kalahkan Treasure Trove juga. Bagaimanapun, keluarga Fellows memiliki 3 orang suci. Bernard bertanya dengan rasa ingin tahu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1723. Memang tidak mudah baginya untuk mengambil alih Treasure Trove, tapi bagaimana jika dia berhasil orang suci-suci di keluarganya memintanya? Bagaimana kata keluarga Fellows? Tidak, Archimedes berkata sambil menyeringai dingin. Apa itu mungkin? Orang suci-suci adalah orang terkuat di Star Kingdom, mengapa mereka peduli pada sesuatu yang sepele? Bernard bertanya dengan kaget. Bagaimana tidak? Kalian harus tahu kalau Anders adalah orang jenius nomor 1 di dunia sejarah keluarga Palmore. Bahkan Grandmaster Suci Sein memujinya ke surga yang tinggi. Konon Anders pernah berlatih dengan Grandmaster sejak dia masih kecil. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang? Plus, keluarga Fellows tidak sekuat yang Anda katakan. 2 dari 3 orang suci sejati Grandmaster terluka di pertempuran sebelumnya. Mereka belum pulih sampai sekarang. Archimedes mengungkap rahasia mengejutkan lainnya. Untungnya Bernard menghalangi orang-orang di sekitar mereka saat mereka berbicara, jadi tidak ada yang mendengar apa yang mereka katakan. Jika tersiar kabar, seluruh pusat benua suci akan bergetar. Ini juga akan memberikan pukulan besar bagi keluarga Fellows. Tentu saja, beberapa kekuatan besar di pusat benua suci juga mengetahuinya tentang apa yang disebutkan Archimedes. Namun, mereka semua saling memahami secara diam-diam, jadi tidak ada yang mengatakan apapun. Setiap orang punya rahasia. Jika Anda mengungkap rahasia orang lain, mereka juga bisa mengungkap rahasia Anda. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita. Oleh karena itu, meskipun Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot, dia tidak berani menyebarkan ini. Dia juga tahu orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengarnya. Jadi itulah alasannya berani mengatakannya dengan lantang untuk melampiaskan amarah di hatinya. Archimedes awalnya tidak berencana membeli begitu banyak barang selama lelang ini menyinggung keluarga Fellows. Namun,
kecelakaan itu terjadi saat menunggu, dan kini, dia tidak bisa melampiaskannya kemarahan dalam dirinya. Archimedes merasa sangat menyesal, jika dia tidak naik untuk melihat apa yang terjadi karena penasaran ketika dia lewat kedai minuman dan mendengarkan argumen, akankah hasil selanjutnya terjadi? Dia takut sampai mengompol oleh bocah aneh di depannya. Banyak orang ini akan menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana perasaan Archimedes lebih baik jika dia tidak melampiaskannya? Dia tidak akan membiarkan keluarga Velowes bersenang-senang jika dia tidak bisa. Siapa yang memintamu menjadi tuan rumah ini? Insiden itu tidak akan terjadi jika Anda tidak mengadakan pelelangan. Archimedes menyalahkan Treasure Trove dengan kejam atas segala yang terjadi karena dia tidak dapat menemukan pelakunya. Inilah yang biasanya dilakukan oleh keturunan langsung dari kekuatan besar. Kapanpun mereka dirugikan, mereka perlu mencari seseorang untuk membantu melampiaskan. Bernard terkejut setelah mendengar itu. Meskipun dia adalah seorang sovereign ranker yang terlambat, dia hanya seorang kerabat agunan dari keluarga Lightfoot sehingga dia tidak bisa menjadi anggota inti senior keluarga. Itulah sebabnya pengetahuannya terbatas. Apa yang Archimedes katakan padanya hari ini adalah rahasia yang mengejutkan. Keluarga Velowes hanya tampak kuat dari luar. Dua orang suci sejati mereka terluka dan masih belum pulih. Namun, ini adalah antara keluarga Velowes dan Palmore. Tidaklah pintar bagi Master Archie untuk terlibat dalam hal ini. Keluarga Lightfoot juga akan menderita jika keluarga Velowes menjadi gila dan memutuskan untuk melakukan serangan balik pada detik terakhir. Saya harus berbicara dengan Tuan Archie. Sebagai pelindung Archimedes, meski konon nasib mereka saling terkait, ini hanya sepihak. Terus terang, Bernard tidak akan selamat jika terjadi sesuatu. Archimedes masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1724. Sebaliknya, jika sesuatu terjadi pada Bernard atau jika dia meninggal, tidak akan terjadi apa-apa pada Archimedes. Keluarga Lightfoot bahkan akan memberinya pelindung yang lebih kuat. Tuan Archie, kita juga akan menderita jika kita tidak menunjukkan rasa hormat kepada para Velowes keluarga dan mereka memutuskan untuk menyelidiki hal ini, saran Bernard. Apakah kita tidak menghormati mereka? Saya tidak menawar semuanya, hanya 80% saja. Archimedes tidak peduli. Tuan, saya tahu Anda marah dan Anda perlu melampiaskannya. Sekarang setelah Anda melakukannya, harap tenang. Jangan menawar apapun setelah ini. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada keluarga. Apa susahnya itu, Paman Bernard? Pergi saja. Aku sendiri. Karena aku ada di pelelangan, aku harus membeli sepuasnya. Saya memiliki semua uang di dunia. Tuan Archie, Anda harus berpikir jernih. Jika keluarga Velowes memutuskan untuk mencari dalam hal ini, keluarga juga akan marah padamu. Anda mungkin tidak mendapatkan dukungan keluarga lagi jika ingin menggunakan kekuasaan keluarga untuk menangani orang-orang di kemudian hari. Kata-kata Bernard langsung menyentuh hati Archimedes. Jika dia ingin menyingkirkan semua orang yang melihatnya mengompol di kedai, dia pastinya perlu menggunakan kekuatan tersembunyi keluarga. Jika para senior tidak setuju, itu akan sedikit merepotkan. Dia hanya bisa memberitahu mereka apa yang terjadi agar keluarga itu menghancurkan orang untuknya. Namun, bagaimana dia bisa memberitahu mereka apa yang terjadi? Archimedes tidak akan pernah memberitahu keluarganya apa yang terjadi meskipun mereka membunuhnya. Begitu dia melakukannya, posisinya dalam keluarga akan anjlok. Mereka bahkan mungkin akan mengusirnya dan memupuk pewaris garis depan lainnya. Paman Bernard, saya mengerti. Saya akan menahan diri selanjutnya dan tidak menawar secara sembarangan. Saya hanya akan melakukan menawar hal-hal yang aku suka, kata Archimedes. Terima kasih telah bijaksana, guru. Di sisi lain, setelah Alba menuruni panggung, dia berlari menuju Valerio. Kakek Val, Archimedes bajingan itu ada di sini untuk membuat masalah. Jika dia melanjutkan, lelang kita tidak akan mencapai efek yang diinginkan, teriak Alba marah di depan Valerio. Valerio tidak menyangka ada orang yang akan menimbulkan masalah di lelang ini, dan orang tersebut bahkan merupakan pewaris pertama keluarga Lightfoot. Apakah keluarga Lightfoot mencoba membuat perselisihan dengan keluarga Velowes? Tidak. Apa keuntungan yang mereka peroleh dari ini? Alba, begitu. Kembali dan lanjutkan menjadi tuan rumah. Banyak dari mereka yang masih menunggu. Apapun yang terjadi, kita harus melanjutkan pelelangannya. Valerio berpikir sejenak dan berkata. Tetapi bagaimana jika Archimedes terus melakukan apa yang baru saja dia lakukan?
Jika kita melanjutkan, itu hanya akan memenuhi tujuannya. Biarkan dia melanjutkan. Tetapi, Alba, kenapa kamu tidak melanjutkan pelelangannya? Saya akan memperhatikannya. Jika lanjutnya, aku akan mencari beberapa orang untuk menaikkan harga. Jika dia masih ingin menawar, ia akan berada di premi beberapa kali lebih tinggi dari nilainya. Jika tidak, kita tidak akan kalah apapun jika kita menawarnya sendiri. Alba memikirkannya dan berpikir ini mungkin berhasil. Baiklah, Kakek Val, aku akan kembali sekarang. Anda harus cepat. Saya pikir dia ada di sini untuk membuat masalah dan dia tidak akan berhenti begitu saja. Oke, pergilah sekarang. Jangan biarkan semua orang menunggu. Alba segera pergi dan melanjutkan menjadi tuan rumah pelelangan. Valerio tidak bergerak. Namun, alisnya berkerut. Apa yang coba dilakukan keluarga Lightfoot? Apakah keluarga Archimedes memerintahkan dia melakukan ini? Atau itu semua Archimedes? Apa tujuannya ini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di otak Valerio. Setelah dia memikirkannya, Valerio masih belum mengerti. Dia menarik napas dalam-dalam. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1725. Ini adalah periode yang sangat penting bagi keluarga Veloes. Bahkan seorang junior seperti Archimedes pun berani datang menantang posisi terbawah keluarga. Alba kembali ke panggung untuk melanjutkan menjadi tuan rumah lelang. Saat fase kedua dimulai, barang-barang tersebut didorong ke atas panggung satu demi satu. Harta karun itu jelas lebih baik daripada harta karun pada fase pertama. Harga dasar juga naik 2 kali lipat. Belum lagi harga akhir, bahkan ada yang naik 4 atau 5 kali lipat. Di bawah panggung, David akhirnya mulai tertarik. Dia dengan santai menawar 3 item dan menghabiskan hampir 300 miliar dolar bintang. Pada akhir lelang, dia akan mendapatkan 3.000 poin mewah setelah transaksi itu lengkap. Ini masih sangat jauh dari tujuannya datang ke pelelangan. David ingin menawar beberapa lagi, tapi jika dia melakukan ini, itu akan terlalu mencolok. Meski dia hanya menawar 3, dia sudah menarik perhatian banyak orang. Untungnya, Archimedes menawar lebih dari 10 item sekaligus pada penawaran fase pertama, jadi dia sudah menjadi pusat perhatian. Karenanya, David tidak terlalu menonjol setelah menawar 3 barang. Selama fase kedua, Archimedes hanya mengajukan tawaran 1 kali, yang membuat Alba sangat rileks. Keluarga Veloes tidak dalam posisi untuk berkonflik dengan keluarga Lightfoot sekarang. Menilai dari tindakan kakek Val, dia pasti akan menuntut penjelasan dari keluarga Lightfoot jika Archimedes tidak berhenti. Mereka semua ada di bidang ini, jadi jika Anda bisa menimbulkan masalah di wilayah saya, aku bisa melakukan hal yang sama pada milikmu. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan menderita dan membiarkan pihak lain mengambil keuntungan atas penderitaan mereka. Sejak Archimedes berhenti tepat waktu, keluarga Veloes berpura-pura seolah mereka tidak melihatnya. Paling-paling, mereka akan mengambil lebih banyak harta karun. Keluarga Veloes mampu mengorbankan sesuatu yang sangat kecil. Lagi pula, barang-barang pada fase pertama tidak begitu berharga. Jika Archimedes terus melakukan apa yang dia lakukan pada fase kedua dan ketiga, keluarga Veloes akan memusuhi mereka. Jika itu terjadi, kedua belah pihak akan menderita. Bahkan jika keluarga Lightfoot lah yang mengambil keuntungan dari mereka, mereka tetap saja juga akan menderita. Awalnya hanya ada sekitar 20 item selama tahap kedua. Setelah Archimedes berhenti, Valerio meminta mereka menambahkan 10 lagi pada menit akhirnya. Artinya, 30 item terjual pada tahap kedua. David mendapat 3, Archimedes mendapat 1, dan 27 sisanya dibagikan kepada tamu lain. Ini lebih sesuai dengan tujuan awal Treasure Trove mengadakan lelang ini. Ini adalah situasi di mana semua orang akan bahagia. Segera, fase ketiga yang ditunggu-tunggu semua orang tiba. Itu juga klimaks lelang. Alba berdehem dan berkata dengan suara yang jelas, "Rekan tamu, tahap ketiga lelang akan segera dimulai. Ini juga merupakan tahap terakhir dari penawaran. Saya percaya kamu tidak bisa menunggu lagi. Segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya sangat berharga, jadi kalian semua sebaiknya memeriksa apakah kalian punya cukup uang di saku kalian." Setelah dia mengatakan itu, seseorang di bawah panggung berkata, "Nona Veloes, cepatlah. Kami tidak bisa menunggu lagi. Saya tidak menawar sekarang karena saya sedang menunggu momen. Saya ingin membawa pulang salah satu barang berharga yang Anda sebutkan." "Ya, Nona Veloes, berhentilah membuat kami gelisah. Meskipun harta karun barusan tidaklah buruk,
Itu hanya berharga bagi orang-orang tertentu. Mereka tidak cukup untuk membuat kita ingin membawanya pulang meskipun itu akan membuat kita bangkrut. Kuharap harta karun berikutnya tidak mengecewakan kita. Kami sedang menunggu item terakhir muncul. Saya juga. Para tamu di bawah panggung mulai membuat keributan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1726. Tidak peduli siapa tuan rumah lelangnya, item terakhirnya akan menjadi yang terbanyak yang berharga. Banyak orang datang hanya untuk ini. Barang sebelumnya hanyalah makanan pembuka. Hanya keluarga kecil yang akan menawarnya. Kekuatan besar tidak akan terganggu oleh harta karun itu. Yang mereka butuhkan adalah harta karun yang disebutkan Alba. Sekarang mereka berada pada saat kritis, mereka tidak dapat menunggu lagi. Jangan khawatir, karena sudah kubilang itu sangat berharga, aku tidak akan mengecewakanmu. Kami menggunakan banyak uang untuk barang-barang ini. Selanjutnya, silakan sambut staf kami untuk membawakan harta karun pertama di atas panggung. Setelah Alba mengatakan itu, seseorang mendorong benda pertama itu. Masih ditutupi kain merah. Semua orang di bawah panggung menatap lekat-lekat ke arah itu. Alba berjalan di depan harta karun itu dan menarik salah satu sudut kain merah. Seluruh adegan itu sunyi. Nafas berat orang-orang bahkan bisa terdengar. Mata David bersinar saat dia menatap lurus ke arah panggung juga. Harta ini akan menentukan apakah dia bisa menghabiskan 900 miliar star dolar untuk mencapai tujuannya. Sekalipun harta ini tidak cukup bagus, harta berikutnya harus lebih mahal. Alba menarik ujung kainnya tapi dia tidak memperlihatkan benda itu dalam waktu lama, membuat semua orang gelisah. Ketika tiba waktunya, Alba segera menarik kain merah di harta karun itu. Palu besi yang bersinar dengan cahaya biru muncul di depan semua orang. Di dalam cahaya biru adalah kilatan petir. Apakah itu palu? Alba mulai memperkenalkannya. Jangan berkedip. Ini, palu. Tapi itu bukan palu biasa. Itu adalah senjata soulbound tingkat menengah. Pada saat yang sama, itu berada pada level tertinggi di antara senjata terikat jiwa tingkat menengah. Dia hanya satu langkah lagi untuk menjadi senjata terikat jiwa tingkat tinggi. Namanya palu guntur. The Hammer of Thunder adalah senjata soulbound tingkat menengah maksimum. Dia sangat kuat, dan terbuat dari batu hati guntur surgawi yang dimurnikan. Ia memiliki atribut guntur dan kilat yang sangat kuat. Setiap kali Anda melawan musuh, guntur dan kilat akan menyambar pada saat yang sama hanya dengan pukulan palu. Musuhmu tidak akan bisa melawan, dan jangkauan serangannya fleksibel. Jika kamu menggunakannya dalam jarak yang jauh, itu hanya akan menampilkan kekuatan palu yang lebih besar. Menurut catatan sejarah, sebuah pembangkit tenaga listrik menggunakan palu guntur untuk menghancurkan benua hanya dengan satu pukulan, menyebabkan banyak korban jiwa. Anda bisa melihat betapa kuatnya itu, dan itu pasti jarang. Bayangkan ini, jika Anda menggunakan tubuh emas abadi dan Anda memiliki palu guntur yang akan mengeluarkan petir, seperti apa efeknya? Anda bahkan mungkin menghancurkan planet hanya dengan satu pukulan. Kamu akan menjadi perwujudan dewa petir jika kamu memiliki ini. Alba terus mengoceh. Pada akhirnya, dia tidak lupa menambahkan, hanya pria sejati yang menggunakan palu guntur. Semua pria di pelelangan menatap lurus ke arah palu. Palu ini sangat indah. Itu bersinar dengan cahaya biru bersamaan dengan kilat sesekali. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Alba, mereka mulai membayangkan diri mereka sedang melakukan casting tubuh emas abadi dan melawan musuh mereka dengan palu guntur. Saat guntur dan kilat menderu, mereka seperti perwujudan dewa guntur. Ini akan terlihat sangat mendominasi. Mereka bisa merasakan adrenalin mereka terpacu saat membayangkan adegan itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1727. Tidak ada orang yang bisa menolak untuk muncul di medan perang dan menggunakan keterampilan tempur ini. Cara yang begitu mendominasi. Archimedes merasa sangat bersemangat saat melihat Hammer of Thunder di atas panggung. Inilah senjata yang dia inginkan. Ada banyak senjata terikat jiwa di Splendor, termasuk senjata tingkat menengah dan senjata terikat jiwa tingkat tinggi. Namun, tidak ada satupun yang membuat Archimedes merasa bersemangat seperti palu guntur. Dia harus mendapatkannya berapapun harganya. Kemegahan tidak memiliki segalanya kecuali uang. Tampaknya sejak keluarga Velowes mengeluarkan senjata terikat jiwa semacam ini, mereka membakar perahu mereka. Namun, apakah ini akan berhasil?
Pada akhirnya, treasure trove akan tetap menjadi milik keluarga Palmore. Jika keluarga Veloes tidak dapat menemukan orang suci baru sebagai pendukung mereka, mereka tidak bisa lepas dari kendali keluarga Palmore. Setiap kekuatan besar mengetahui hal ini, jadi keluarga Veloes harus mengetahui hal ini juga. Selain itu, hanya ada 6 orang suci-suci di permukaan seluruh kerajaan bintang. Tidak ada seorang pun yang akan menyinggung orang suci-suci dari keluarga Palmore demi keluarga Veloes. Adapun yang tersembunyi, mungkin ada beberapa di sekitar, tetapi para Veloes juga bisa menemukan mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, mengapa orang suci akan membantu mereka? Keluarga Veloes menghadapi jalan buntu. Sebelumnya hanya masalah waktu saja mereka mati. Ini kecuali ada keajaiban dan keluarga orang suci sejati dari Veloes yang tidak terluka menerobos ke Sacred Saint. Ini adalah satu-satunya harapan keluarga mereka. Nona Veloes, apakah palu itu ajaib seperti yang Anda katakan? Apakah kamu berbohong kepada kami? Seseorang bertanya. Ya, Nona Veloes. Karena Anda mendasarkan pengaruhnya pada catatan sejarah, siapa akan tahu efek sebenarnya karena belum ada yang menggunakannya sebelumnya? Apakah itu benar-benar sekuat seperti kata kamu? Kami juga memiliki pertanyaan yang sama. Mengapa Anda tidak menggunakannya dan menunjukkan kepada kami efeknya? Jika tidak, sulit bagi kami untuk mempercayai Anda. Karena seseorang mengungkit hal ini, akan ada yang kedua, ketiga, atau bahkan lagi. Alba sudah menduga akan ada pertanyaan. Tapi di saat yang sama, dia tidak mengharapkan hal ini. Wajar jika seseorang mengajukan pertanyaan dalam pelelangan kecil. Namun, orang biasanya tidak akan mempertanyakan apapun pada lelang yang diselenggarakan oleh harta karun. Bagaimanapun, kekuatan mereka terlihat jelas. Mereka punya banyak aset dan properti, jadi bagaimana mereka bisa mempertaruhkan reputasi perusahaannya demi keuntungan kecil? Jika treasure trove menghadapi pertanyaan seperti itu berarti reputasi mereka mulai anjlok. Alba menjawab, merasa sedikit marah. Semuanya, treasure trove adalah salah satu yang teratas 5 perusahaan dagang di pusat benua suci. Hal ini disebabkan karena sulitnya pekerjaan dan akumulasi nenek moyang keluarga Veloes dan generasi setelah mereka. Apakah menurut Anda kami sengaja merusak reputasi dari perusahaan? Apakah reputasi kita hanya bernilai di tingkat menengah senjata yang terikat jiwa? Anda terlalu meremehkan kami, Nona Veloes, mohon jangan salah paham. Kami tidak meragukan Anda, tapi kami hanya ingin melihat seberapa kuat palu itu. Ada begitu banyak dari kita dan hanya salah satu dari kita yang bisa mendapatkannya. Jadi orang yang mendapatkannya pasti akan memperlakukan sebagai harta karun dan tidak bersedia memperlihatkannya. Karena masih bersamamu, bisakah kamu menunjukkan bagi kita kekuatannya untuk memenuhi keinginan kita? Perkataan orang ini tidak sekeras yang diucapkan orang tadi. Dia segera mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dia benar, kami tidak akan pernah meragukan treasure trove. Kami hanya ingin melihat kekuatannya, itu saja. Saya harap Anda mewujudkannya, Nona Veloes. Mendengar hal itu, Alba tidak menolak permintaan tersebut. Tujuan awalnya adalah memuaskan semua orang di sini. Oleh karena itu, dia dapat memenuhi permintaan ini. Namun, orang yang meragukannya berbicara terlalu kasar, membuatnya sedikit tersinggung tidak nyaman. Karena kamu mengatakan itu, aku akan menunjukkan betapa kuatnya Hammer of Thunder itu. Saya akan membiarkan Anda melihat apakah treasure trove berbohong kepada Anda. Setelah Alba mengatakan itu, dia memegang palu dengan tangan kanannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1728. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatan puncak penguasa peringkatnya untuk mengaktifkan palu. Semua orang fokus padanya. Pada saat itu, boom, berak, cahaya biru menutupi panggung. Petir biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Hammer of Thunder. Itu seperti kekuatan surgawi, membuat siapapun dengan kekuatan lemah merasakan teror lubuk hati mereka. Saat ini, Alba dikelilingi oleh petir biru. Petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, tapi dia tidak terluka sama sekali. Seolah-olah mereka sedang menyambut tuan mereka. Adegan ini mengejutkan banyak orang. David juga terpesona. Ini juga pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Dia harus mengakui bahwa palu ini memang luar biasa. Saat ini, sebuah kalimat muncul dari sistem. Salah satu dari 3 senjata kuno teratas, palu guntur, terdeteksi. Bahkan meski rusak, itu adalah komponen utama palu Dewa Petir. Tuan rumah, tolong lakukan semua yang Anda bisa untuk mendapatkannya.
sistem akan menjalani peningkatan terakhirnya setelah mengumpulkan 3 senjata kuno teratas, pembelah langit, palu dewa petir, dan busur matahari. Apa? Bukankah ini palu guntur? Bagaimana dia bisa menjadi palu dewa petir? Itu bahkan salah satu dari 3 senjata kuno teratas. Apakah palu ini benar-benar seburuk itu? Yang penting hal ini menjadi salah satu syarat sistem menjalani peningkatan terakhirnya. David masih sangat bingung dengan sistemnya, namun hal ini tidak menghentikan dari mempercayainya. Karena sistem mengatakan itu adalah palu guntur dewa, maka itu pasti masalahnya. Jika dikatakan itu adalah salah satu dari 3 senjata kuno teratas, maka itu pasti benar juga. Adapun mengapa palu dewa petir, salah satu dari 3 senjata kuno teratas, hanya memiliki kekuatan senjata terikat jiwa tingkat menengah maksimum pasti karena kerusakannya. Apapun yang terjadi, David harus mendapatkan palu itu. Alba memegang palu di tangannya saat petir biru yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Setiap sambaran petir sangat kuat. Dia hanya seorang ruler ranker puncak, jadi dia tidak bisa memanfaatkan semua kekuatan palu. Jika dia adalah sovereign ranker, maka ini mungkin saja terjadi. Efeknya pasti akan lebih baik dari apa yang ditunjukkan saat ini. Alba bersenang-senang menyaksikan semua orang menatapnya dengan rahang terbuka. Seiring berjalannya waktu, dia tidak tahan lagi. Dia hanya bisa mengaktifkan senjata terikat jiwa tingkat menengah dengan puncak kekuatan pangkat penguasa. Karena itu, dia merasa sangat lelah. Hanya senjata terikat jiwa tingkat pemula yang cocok untuknya. Alba tidak menyangka kalau dia sedang memegang palu dewa petir. Salah satunya 3 senjata kuno teratas. Kekuatannya melampaui senjata Soulbound tingkat pertama. Palu ini sudah lama berada di gudang treasure trove. Tidak ada yang tahu kapan itu diperoleh, dan lambat laun, itu menjadi salah satu pusaka keluarga Velowes dan diwariskan sampai sekarang. Karena palu dewa petir adalah pusaka keluarga Velowes, mereka tidak akan menyentuhnya kecuali mereka terpaksa. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1729. Jika mereka tidak berada dalam situasi hidup atau mati sekarang, mereka pasti tidak akan menerimanya. Keluar. Alba menonaktifkan Hammer of Thunder dan panggung kembali tenang ke keadaan sebelumnya. Petir biru yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang. Palu itu tergeletak di sana dengan tenang. Saat ini, Alba merasa lemas dan pegal. Dia hanya mengaktifkan palu untuk sementara, tapi dia merasa lelah. Dia masih terlalu lemah. Setelah menenangkan diri, dia bertanya, apakah kalian semua puas dengan pertunjukan palu tadi? Orang-orang di tempat kejadian masih belum pulih dari keterkejutannya. Tidak peduli seberapa kuat palu itu, performa barusan juga demikian menarik perhatian. Hammer of Thunder jelas merupakan item untuk masalah sulit. Nona Velowes, mulai penawarannya. Saya tidak sabar. Mata Archimedes memanas dan dia berkata dengan tidak sabar. Alba memandang Archimedes. Dia merasa sedikit putus asa di dalam hati. Dia tahu pria ini akan memulai lagi. Dia tidak menginginkan palu itu pergi ke Archimedes, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak dapat mencabut hak siapapun untuk menawar dalam pelelangan kecuali mereka mempunyai catatan penawaran tetapi tidak membayar. Akankah Archimedes melakukan hal seperti itu jika dilihat dari statusnya? Alba mengabaikan Archimedes dan melanjutkan, semuanya, kalian harus tahu bahwa aku memang hanya seorang ruler ranker puncak. Jika Anda ingin memanfaatkan palu ini sepenuhnya, Anda setidaknya harus berada di sovereign rank. Jika sovereign ranker menggunakan palu, itu pasti akan lebih kuat dari apa yang kamu lihat tadi. Ketika Archimedes melihat Alba mengabaikannya, kemarahannya belum berkurang, bangkit kembali. Itu Alba Jalang. Dia hanyalah bidak catur yang ditinggalkan oleh keluarganya. Berani sekali dia bertindak begitu ceroboh di depanku, meski marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Alba. Itu bukan karena Alba adalah keturunan langsung, melainkan karena dia adalah tunangan Anders. Keluarga Palmore berada pada level yang sama dengan keluarga Ginger, yaitu keluarga mendukung keluarga Lightfoot. Mereka semua termasuk di antara 6 kekuatan teratas di Star Kingdom. Meskipun Archimedes adalah calon kepala keluarga, dia tidak mampu untuk menyinggung seseorang seperti Anders. Perbedaan mereka bukan hanya pada status. Kedua belah pihak juga sangat berbeda dalam hal bakat. Meskipun Anders lebih tua dari Archimedes, dia tidak jauh lebih tua. Namun, kekuatannya jauh lebih tinggi. Nona Velowes, mulai penawarannya. Anda tidak perlu memperkenalkannya lagi.
Kami melihat kekuatan palu. Ini jelas merupakan senjata soulbound berkualitas tinggi. Ya, mulai penawarannya. Aku sudah menunggu begitu lama dan aku sudah menunggu sesuatu yang saya suka. Saya harus membeli palu meskipun saya bangkrut. Menyerah saja. Anda ingin membeli Hammer of Thunder dengan beberapa koin itu milikmu? Berhenti bermimpi. Tidakkah kamu lihat Master Archimedes masih di sini? Siapa yang akan menang melawan dia? Saya pikir kita harus berhenti menyia-nyiakan usaha kita dan membiarkannya. Tuan Archimedes memilikinya. Orang yang mengatakan ini sedang mencium pantat Archimedes. Pada saat yang sama, dia juga menyalahkan Treasure Trove karena mengundang pewaris pertama ini. Sejujurnya, dia salah paham tentang Treasure Trove. Bagaimana keluarga Fellowes akan mengundangnya? Mereka mengundang penanggung jawab Splendor di West End. Lagi pula, mereka berada di area yang sama. Jadi ini adalah sebuah rasa hormat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1730. Namun, Archimedes ada di sini secara kebetulan. Valerio juga mengalami sakit kepala. Dia tidak bisa mengusir Archimedes, jadi dia hanya bisa menelan keluhannya. Ya, Master Archimedes adalah tuan muda tertua dari Splendor, yang berada di tempat ini lebih kaya dari dia. Karena dia tertarik, jangan menawar. Alba tidak tahu bagaimana menjawab orang-orang itu. Dia yakin kakek Val sedang menonton ini dalam kegelapan. Karena dia tidak muncul sendiri, itu berarti dia menyetujui hal ini. Oleh karena itu, Alba menutup telinga dan memulai penawaran. Semuanya, kami akan memulai penawaran sekarang. Senjata soulbound tingkat menengah palu guntur. Harga dasarnya adalah 50 miliar dolar bintang. Kenaikan antara penawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar dolar bintang. Setelah Alba mengatakan itu, sebuah suara berkata, 500 miliar. Orang itu adalah Archimedes. Begitu dia menyebutkan harganya, dia menaikkan harga dasar 10 kali lipat, bukan memberi orang lain kesempatan sama sekali. Di saat yang sama, dia menunjukkan tekadnya untuk mendapatkan palu. Setelah Archimedes mengatakan itu, dia berdiri dan berbalik. Dia berkata kepada semuanya, "Halo, nama saya Archimedes Lightfoot. Saya sangat menyukai palu ini, jadi tolong pertimbangkan perasaanku dan biarkan aku memilikinya. Aku berjanji aku hanya menginginkan ini dan aku tidak akan melawan kalian semua demi hal lain. Bagaimana menurutmu?" Kemegahan memang syarat, namun Archimedes bukanlah orang bodoh. Dia masih akan mencoba yang terbaik untuk tidak menghabiskan uang sebanyaknya. Tujuan seorang pengusaha adalah menggunakan biaya paling sedikit untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Setelah Archimedes mengatakan itu, dia berbalik dan duduk di hadapan siapapun bisa mengatakan apapun. Dia sepertinya meminta izin semua orang, tapi itu adalah ancaman yang terang-terangan. Dia hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Siapapun yang berani melawannya demi palu akan menjadi musuhnya. Di atas panggung, Alba marah ketika dia melihat orang yang sangat sombong itu. Jika dia melelang Hammer of Thunder secara normal, itu pasti akan bernilai lebih dari 500 miliar. Dia melihat ke sudut. Valerio menggelengkan kepalanya ke arahnya, mengisyaratkan dia untuk menutup mata dan melanjutkan lelang. Alba tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menarik napas 2 kali untuk menenangkan dirinya. Kata-kata Archimedes berhasil. Meski tidak menyukai perilakunya, tidak ada yang berani menentang dan tidak setuju. Bagaimanapun, mereka tahu siapa dia dan tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyinggung perasaannya. Waktu berlalu dengan lambat. Alba berharap ada yang bisa berdiri dan meredam semangat Archimedes. Namun, setelah sekian lama, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Alba melihat sekeliling tetapi dia tidak bisa melihat David. Apakah David tidak menyukai palu guntur? Atau apakah dia pikir dia tidak perlu menyinggung keluarga Lightfoot demi itu senjata soulbound tingkat menengah? Memang benar, seseorang sekuat David tidak akan menemukan masalah dengan sengaja. Nona Fellowes, karena tidak ada yang menawar, umumkan pemenangnya sekarang. Saya tidak sabar untuk mencoba kehebatannya. Aku percaya aku akan mendapatkan peningkatan besar dalam kekuatanku dengan palu guntur. Hahaha, Archimedes terkekeh. Masih ada waktu. Mengapa kamu begitu khawatir? Alba bertanya kosong. Bukankah sudah jelas? Tanya mereka. Siapa di antara kalian yang berani menawar padaku? Alba mengabaikan Archimedes. Dia memandang yang lain dan berkata, Hammer of Thunder, soulbound senjata tingkat menengah, seharga 500 miliar dolar bintang. Apakah tidak ada orang yang mau naik lebih tinggi? Saya akan menghitung sampai 3.
Kalau tidak ada orang lain, akan dijual seharga 500 miliar. 3. 2. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1731. Saat Alba hendak mengatakan, 1, sebuah suara berkata, 600 miliar. Saat Alba mendengar suara itu, matanya berbinar. Dia sangat familiar dengan suara itu. Memang benar, pria itu tidak pernah mengecewakannya. Orang yang menyebutkan harganya, tentu saja, adalah David. Dia terlalu fokus pada sistem sekarang, jadi dia tidak memperhatikan penawarannya telah memulai untuk Hammer of Thunder. Ini adalah palu Dewa Petir, salah satu dari 3 senjata kuno teratas, jadi David harus mendapatkannya. Bagaimana dia bisa membiarkan Archimedes merebutnya darinya? Dia tidak akan peduli bahkan jika dia harus membuka diri dan membiarkan Archimedes mengenalinya. Jika dia mendapat palu, dengan sedikit waktu lagi, David bisa dengan cepat menjadi sebagian santo. Apakah dia masih takut pada Archimedes? Tentu saja, sebagian orang suci bukanlah orang yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, keluarga Lightfoot punya beberapa leluhur orang suci sejati. Dia hanya bisa mengatakan dia tidak takut pada Archimedes dan pelindungnya Bernard, bukan seluruh keluarga Lightfoot. Jika ingin mencapai hal itu, dia tetap membutuhkan bantuan Alba. Begitu David meneriakkan harganya, semua orang mengalihkan pandangan padanya. Mereka ingin melihat siapa yang begitu berani hingga tidak menunjukkan pewaris pertama keluarga Lightfoot segala hormat. Ini akan bagus. Setelah Archimedes baru saja meminta Alba mengumumkan hasilnya karena tidak ada yang berani menawar lagi, seseorang menawar 600 miliar. Itu 100 miliar lebih banyak dari tawarannya. Bukankah ini sebuah tamparan terang-terangan di wajahnya? Dia bahkan melakukannya di depan banyak orang. Bagaimana Archimedes bisa menanggung keluhan seperti itu? Dia berdiri dengan wajah gelap dan menoleh ke arah David. Namun, David telah menyamar, sehingga Archimedes tidak mengenalinya. 700 miliar. Archimedes terus menawar. Dia juga mengumpulkannya sebesar 100 miliar. Karena pihak lain menambah 100 miliar, dia tidak bisa rugi. Kekuatan manakah di luar sana yang lebih kaya daripada keluarganya? 800 miliar. David tidak menunjukkan kelemahan apapun. Archimedes meludah dengan gigi terkatup. Dia akhirnya mengenali David. Cahaya menyeramkan keluar dari matanya, menembak langsung ke arah David. Anak inilah yang mempermalukannya di kedai. Dia ada di sini lagi. Menggabungkan keluhan baru dan lamanya, Archimedes sangat ingin merobek David berkeping-keping sehingga dia tidak akan pernah kembali lagi. Ini aku. David menghapus penyamarannya. Karena Archimedes mengenalinya, dia harus mengakuinya dengan murah hati. Bagaimana kamu ingin mati, nak? Archimedes bertanya, api berkobar di dadanya. Kamu harus memiliki kemampuan untuk membunuhku. Menurutku kamu hanyalah parasit. Kamu bertindak kasar terhadap orang lain karena keluargamu. Anda akan menjadi seperti apa jika kamu tidak punya keluargamu? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencium sepatuku. David menjawab dengan nada menghina. Setelah dia mengatakan itu, semua orang di pelelangan membelalakkan mata mereka, juga rahang mereka, terjatuh ke lantai. Siapa anak ini? Dia sangat berani, sungguh biadab. Beraninya dia memarahi pewaris pertama keluarga Lightfoot. Apakah dia tidak takut akan pembalasan? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1732. Dilihat dari karakter Archimedes, bagaimana dia bisa mengampuni anak ini setelah menderita penghinaan seperti itu. Ketika mereka melihat betapa tak kenal takutnya David, mereka mulai bertanya-tanya apakah anak ini punya latar belakang yang lebih kuat dari Archimedes. Apakah keluarganya lebih kuat daripada keluarga Lightfoot? Jika tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi tanpa rasa takut setelah dimarahi Archimedes? Akankah argumen kedua keturunan langsung tersebut memunculkan konfrontasi antara keduanya dua keluarga besar? Dengan adanya asosiasi Sein, sudah lama sekali sejak pertempuran besar terjadi di Kerajaan Bintang. Banyak orang menantikan pertempuran besar. Hanya Alba yang tidak kaget dengan perkataan David. Reaksi ini hanya cocok untuk seorang murid yang memiliki guru suci-suci. Jika David merasa malu di depan orang seperti Archimedes, maka Alba akan mulai meragukan identitasnya. Saat ini, Archimedes sedang marah. Matanya merah, dan amarahnya akan menenggelamkan rasionalitasnya. Dia hanya punya satu pikiran di kepalanya, dan itu adalah membunuh. Namun, sebelum Archimedes membunuh David, Archimedes ingin menyiksa David agar dia menyesal menyinggung dia. Bernard, tangkap dia.
Saya ingin mencabut tendonnya dan mengulitinya hidup-hidup. Saya ingin dia berharap dia mati, sembur Archimedes. Tuan, kita sedang berada di pelelangan treasure trove, jadi tidak pantas untuk kita lakukan itu. Mari kita tunggu sampai ini berakhir, saran Bernard. Dia tahu tuannya sedang melihat warna merah. Namun, mereka akan menyinggung keluarga Fellowes jika bertindak di pelelangan. Bahkan jika keluarga Fellowes berada dalam kesulitan, mereka juga tidak akan membiarkannya. Jika keluarga Fellowes memutuskan untuk menyelidiki hal ini akan berdampak langsung pada guru Archie mengambil alih posisi kepala keluarga. Sederhananya, Archimedes bertindak dalam kemarahan yang membabi buta, tapi terus terang, dia tidak memperhatikan situasi umum dan tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Para senior Lightfoot tidak akan senang dengan hal ini. Ku bilang, tangkap dia, apakah kamu tidak mendengarku? Archimedes mengulangi, dia sudah dibutakan oleh amarah. Persetan dengan pelelangan ini dan Hammer of Thunder. Itu tidak penting lagi. Saat ini, Archimedes hanya ingin anak di depannya mengetahui nasib yang lebih buruk dari kematian. Tapi Tuan Archie, tidak ada tapi, Paman Bernard. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun dan Anda tahu bagaimana keadaanku. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Tuan, saya pelindung Anda. Saya tidak hanya harus melindungi keselamatan Anda, tetapi saya juga harus mengajarimu. Jika Anda mengambil tindakan hari ini, meskipun Anda menangkap anak itu dan melampiaskannya kemarahan di hatimu, lalu kenapa? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Para senior akan kecewa padamu ketika keluarga Fellowes melihatnya. Ke dalam ini, mereka akan bertanya-tanya bagaimana jadinya orang kepala keluarga yang tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Apakah dia akan membawa keluarganya menuju kemerosotan? Jika kamu pikir kamu bisa menerima konsekuensi ini, maka aku akan menangkapnya sekarang juga. Ketika Bernard mengatakan ini, dia memblokir lingkungan sekitarnya. Orang luar tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Archimedes berada di ambang ledakan, tapi dia kembali ke akal sehat setelah Bernard mengatakan ini. Keuntungannya tidak akan menutupi kerugian jika dia kehilangan kepercayaan para seniornya dia karena kebahagiaan sementara seperti yang dikatakan Bernard. Tujuan utama Archimedes bukanlah menjadi kepala keluarga. Dia memiliki mimpi yang lebih besar dan lebih liar. Namun, dia harus menjadi kepala keluarga dan memegang kendali sumber daya keluarga untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Archimedes menarik napas dalam-dalam sebelum menghembuskannya. Terima kasih, Paman Bernard. Saya dibutakan oleh kemarahan sekarang. Jika tidak di sini, saya mungkin tidak dapat memutar kembali waktu jika saya mengambil tindakan hari ini. Bagus jika kamu mengerti, Anda harus mempertimbangkan situasi umum. Aku akan mengawasi anak itu. Kita bisa bertindak setelah pelelangan. Bernard menghela nafas lega. Dia khawatir Archimedes akan bersikeras mengambil tindakan karena dia tidak bisa melupakannya. Pada akhirnya, jika keluarga memutuskan untuk menyelidiki hal ini, seperti yang dikatakan Archimedes, pelindung, Bernard akan menderita juga jika dia tidak menghentikan Archimedes, malah membantunya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1733. Saya mengerti, Paman Bernard. Setelah David meneriaki Archimedes, orang-orang di pelelangan menjadi bersemangat menunggu reaksi Archimedes. Berdasarkan pemahaman mereka, sebagai pewaris pertama dan calon pemimpin keluarga, bagaimana Archimedes bisa tahan dimarahi di depan begitu banyak orang rakyat? Dia pasti akan melawan dengan segala yang dia bisa dan menjadikan orang itu berteriak padanya, menanggung akibatnya. Dia bahkan mungkin akan mengambil tindakan dalam pelelangan ini. Begitu mereka mulai berkelahi, itu saja akan sangat menarik. Namun, mereka berada di maras besar treasure troves, jadi staf pasti akan menghentikan mereka. Sejujurnya, Valerio sudah siap. Jika Archimedes tidak bisa mengendalikan diri dan ingin menyerang, sebagai tuan rumah lelang, treasure trove tidak akan membiarkan hal ini berlanjut. Jika seseorang mulai berkelahi saat menyedot dan melukai tamu lainnya, harta karun reputasi trove akan rusak jika tersiar kabar. Treasure trove sedang melalui periode penting saat ini. Reputasinya tidak sebaik sebelumnya, sehingga mereka tidak dapat menghadapi situasi seperti itu. David telah memikirkannya dengan jelas sebelum dia memutuskan untuk meneriaki Archimedes. Pertama, mereka ada di pelelangan treasure trove, jadi treasure trove tidak akan hadir mengizinkan Archimedes melakukan apapun. Tentu saja, meskipun dia melakukannya, David tidak akan takut padanya.
Kedua, dia ingin memicu Archimedes agar dia bertindak agresif, meningkatkan harga. Dengan begitu, David bisa mendapatkan poin yang lebih mewah. David tidak menyentuh palu Dewa Petir, begitu pula sistemnya. Mendeteksi identitas sebenarnya dari palu tersebut dan mengetahui bahwa itu adalah salah satu yang teratas. 3 senjata kuno, ia tidak menilainya. Sebelumnya, tidak peduli apakah itu besi bintang 9 yang berubah, batu kehidupan, atau anggur indah dari ratusan bunga dan buah, sistem akan mengidentifikasinya dengan benar dan menilainya setelah David menyentuhnya. Kali ini, sistem mendeteksi palu Dewa Petir dari kejauhan, tapi ia melupakan hal yang paling penting penilaiannya. David mengalami depresi. Dia ingin menyentuh palu agar sistem dapat menilainya. Karena itu adalah salah satu dari 3 senjata kuno teratas, dia akan memberikan poin mewah dapatkan dari ini mungkin cukup untuk membantunya masuk langsung ke Saint Realm. Namun, dia tidak diperbolehkan menyentuhnya sekarang. Dia tidak bisa berjalan di atas panggung tanpa alasan, bukan? Terlebih lagi, hal seperti ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Tuan rumah tidak mengizinkannya. Para tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan memeriksa sendiri harta karun itu. Jika tidak, semua orang pasti ingin melakukannya. Bagaimana mereka melanjutkan pelelangan kemudian? Namun, meskipun David mengetahui harga palu itu akan sia-sia. Bahkan jika palu Dewa Petir bernilai 100 triliun bintang dolar, dia masih membutuhkan seseorang untuk menaikkan harga setinggi itu untuknya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu ada sesuatu yang terjadi dengan palu Dewa Petir, jika David langsung menaikkan harga dari beberapa ratus miliar menjadi 100 triliun. Treasure Trophy mungkin tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika itu terjadi, David tidak akan mendapatkan apapun. Karena dia tidak dapat mengetahui harga sebenarnya dari palu tersebut, David berpikir dia harus mengetahui harga sebenarnya dari palu tersebut membuat Archimedes marah dan memaksanya mengajukan tawaran melawan dirinya sendiri. Ini akan menjadi cara yang baik untuk mengeluarkan lebih banyak uang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1734. Akan lebih baik lagi jika biayanya mahal. Oleh karena itu, dari kelihatannya sekarang, Archimedes yang sedang marah akan memberikannya manfaat paling besar. Di bawah tatapan semua orang, Archimedes akhirnya berbicara. Dia tidak marah seperti yang diperkirakan semua orang. Dia bertanya dengan tenang, "Siapa namamu?" "Aku adalah aku, Archimedes, dengarkan baik-baik. Nama saya David Liddell, dan ingat, ini akan menjadi nama yang akan membuatmu merasa takut dan putus asa." David ucapnya dengan arogan dan lalim. Dia tampak persis seperti seorang hedonis dari kekuatan besar. "David Liddell, baiklah, aku akan mengingatmu. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang melakukan hal tersebut akan membuat siapapun merasa takut dan putus asa." Archimedes menahan amarah hati dan membentak. Jika dia tidak khawatir akan mengecewakan seniornya dan mempengaruhi rencana mewarisi keluarga, Archimedes akan meminta Bernard untuk membunuh David dan membuatnya mengalami bagaimana rasanya mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. "Oh, Archimedes, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Apakah kamu sudah lupa apa yang terjadi di kedai? Sepertinya aku belum cukup menghukummu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan melumpuhkanmu agar kamu tidak membuat banyak keributan di sini dan menggangguku." David berkata, terlihat sedikit kecewa. Saat dia mengatakan itu, semua orang di tempat kejadian terkejut. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. "Sial, siapa ini? Bagaimana dia bisa begitu biadab?" Dia bahkan mengatakan ingin melumpuhkan pewaris pertama keluarga Lightfoot. Bukankah dia mengkhawatirkan pembalasan keluarga Lightfoot? Betapa lalimnya. "Saya pikir Master Archimedes adalah yang paling mulia di antara kita. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang tidak merasa terganggu dengan dia yang bersembunyi di dalam gelap. Ini benar-benar memperluas wawasan saya. Perjalanan saya ke pelelangan tidak sia-sia. Untuk melihat ini, apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan?" Dia berkata dia menyesal tidak melumpuhkan guru Archimedes. Jadi ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Lainnya, lebih dari itu, Master Archimedes mengalami pukulan telak saat terakhir kali mereka bertemu. Sungguh biadab. Tuan Archimedes akhirnya akan menderita hari ini. Karena dia bisa memaksa Master Archimedes ke tahap ini, saya hanya bisa mengucapkan 4 kata, "Sungguh anak yang gila." "Temanku, terimalah kekagumanku. Aku sangat mengagumimu. Apa menurutmu kamu bisa memanggilnya seperti itu? Dia orang biadab yang bahkan tidak dengan keluarga Lightfoot."
Anda tidak dapat mengklaim koneksi kelas yang lebih tinggi dengannya. Semua orang berbicara satu sama lain, dan keadaan itu segera bising. Ketika Archimedes mendengarnya, ekspresi wajahnya menjadi semakin besar tidak menyenangkan. Dia ingin mencincang David sekarang. Archimedes kembali marah, dan kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Dia memelototi David dan meludah dengan gigi terkatup. David, kamu yang memintanya. Ketika Archimedes hampir kehilangan kendali, dia merasakan sebuah tangan di bahunya. Tuan, tenanglah. Sedikit kelalaian bisa menimbulkan kerusakan besar. Tampaknya pihak lain mengenal Anda dengan baik dan dia memicu Anda. Dia ingin kamu menyerang dia sehingga keluarga Veloes akan menimbulkan masalah bagi kita. Jika itu terjadi, maka senior akan kecewa padamu. Dengan begitu, Anda mungkin kehilangan posisi sebagai ahli waris. Terlebih lagi, kita ada di pelelangan Treasure Trove dan dia adalah tamunya. Jadi keluarga Veloes tidak akan berdiam diri dan melihat kita menyerangnya. Bernard berbisik. Aku tahu, Paman Bernard, saya akan membayarnya setelah lelang ini. Archimedes mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya dan berkata, Anda tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan membawanya ke pelelangan kedua berakhir. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu sehingga kamu bisa menyiksanya sesukamu. Kata-kata Bernard menarik Archimedes kembali dari ambang ledakan. Dia sudah hidup begitu lama dan ini pasti yang paling membuat marah. Dan paling terhina yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Jika dia tidak mencabik-cabik David, dia tidak akan pernah hidup seperti ini. Begitu banyak orang di sini yang menunggu Archimedes meledak. Pada akhirnya, dia berhasil mengendalikan dirinya. Apa yang sedang terjadi, mereka tidak mengerti. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot, bagaimana Archimedes bisa bertahan dipermalukan oleh anak kecil di depan banyak orang? Apakah ini lelucon? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1735. Atau apakah Tuan Archimedes takut dengan siapa David? Itukah sebabnya dia hanya berani balas membentak tapi tidak mengambil tindakan? David merasa geli ketika dia melihat betapa Archimedes ingin membunuhnya, dan bagaimana ekspresinya tampak seperti orang tuanya telah meninggal. Jika pandangan bisa membunuh, Archimedes mungkin sudah membunuhnya berkali-kali. Archimedes masih tidak menyangka David membunuh Cornelius. Apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu? Archimedes mendidih tetapi dia tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, David tahu dia benar. Archimedes tidak akan berbuat apapun dalam pelelangan ini. Ya, keluarga Anda memiliki splendor, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di dunia benua suci tengah, tapi keluarga Veloes juga tidak lemah. Treasure Trove juga merupakan salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Seperti kata pepatah, orang-orang di industri yang sama adalah musuh. Jadi, keluarga Veloes dan Lightfoot tidak akan memiliki hubungan yang baik. Mereka sangat baik hati dengan mengizinkan Anda datang ke pelelangan. Jika Anda berani membuat masalah di sini, kamu harus menanggung kemarahan keluarga Veloes. Archimedes, kamu hanyalah pewaris, bukan kepala keluarga. Jadi, kamu juga akan menderita jika keluarga Veloes menyerangmu. Mungkin kamu malah akan kehilangan hakmu sebagai ahli waris. Lagi pula, kamu tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Jadi bagaimana keluargamu akan membiarkanmu mengambil alih keluarga? Jika ini hanya lelang kecil, kamu pasti sudah bertanya pada mendiang Sovereign Rancor di sampingmu untuk membunuhku. Sekarang, jika itu terjadi, saya akan melawan. Sayangnya, ini bukan tempatnya. Sekarang setelah David berhasil membuat marah Archimedes, dia menunggu untuk melihatnya bagaimana pria itu akan membalasnya. Kuharap dia akan menaikkan harga palu Dewa Petir. Archimedes, berhentilah mengoceh jika kamu tidak berani melakukan apapun. Pelelangannya belum berakhir. Sebutkan harga Anda. Kalau tidak, saya ambil palunya, kata David dengan keras. Meski mengatakan banyak hal yang membuat Archimedes marah, tujuan sebenarnya David tetaplah untuk membuat tawaran Archimedes melawannya untuk palu guntur. David, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu lagi. Tunggu saja, kamu akan menangis nanti, dan aku harap kamu tidak akan berlutut dan memohon belas kasihan. Hentikan omong kosong. Apakah Anda menyebutkan harga Anda atau tidak? Jika tidak, Nona, Anda dapat mengumumkan bahwa Hammer of Thunder sekarang menjadi milik saya. Saya sangat menyukai palu. Kamu ingin palunya, ya? Jangan pernah memikirkannya sekarang karena aku di sini. Saya bertekad untuk memilikinya. Oh iya, sebutkan harga Anda. Berhentilah omong kosong.
Siapapun yang menyebutkan nama harga tertinggi akan mendapatkan palu. Saya memiliki harga tertinggi sekarang. 800 miliar dolar bintang. Kau membandingkan kekayaanmu dengan kekayaanku? Apakah kamu bodoh? Archimedes mengejek. Jangan membicarakan hal itu. Sebutkan harga Anda. Kenapa kamu seperti wanita? David sedikit frustrasi. Dia tidak menyangka orang seperti Archimedes akan bertele-tele. Keluarga Lightfoot dan keluarga Fellowes berada di industri yang sama. Jadi mereka berselisih satu sama lain. Tentu saja, Alba tidak ingin palu dewa petir pergi ke Archimedes. Namun, jika Alba mengenali David dan mengumumkan bahwa waktunya sudah tiba untuk membantu dia, apa yang akan David lakukan? Semua usahanya akan sia-sia. 800 miliar dolar bintang hanyalah 8.000 poin mewah. Selain 3.000 poin mewah dari sebelumnya, hanya akan ada 11.000 poin mewah. Itu bahkan tidak mendekati tujuannya. David terus mendesak Archimedes untuk menyebutkan harganya, sehingga membingungkan orang-orang. Memperhatikan mereka, apa yang sedang terjadi, dia membuat marah Archimedes dan memintanya untuk menawar palu tersebut. Apakah dia punya terlalu banyak uang? Semua orang tahu bahwa kedua belah pihak pasti ingin menang saat ini. Sebab, harganya pasti akan meroket. Pada akhirnya, itu akan melampaui nilai sebenarnya dari harta karun itu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tetap menunggu melihat apa yang akan terjadi. 1 triliun, Archimedes akhirnya menyebutkan harganya. Jumlah ini 200 miliar lebih banyak dari 800 miliar milik David. Palu itu sekarang berada di harga setinggi langit 1 triliun. David sangat gembira. Dia berteriak dalam hati, "Saudaraku, kamu akhirnya menyebutkan harganya. Terima kasih, saya akan pastikan untuk mengurangi penderitaanmu saat aku membunuhmu. Saya akan pastikan untuk menyelesaikannya, pekerjaan dengan satu tebasan pedangku." Karena Archimedes telah menambahkan 200 miliar pada harganya, David tidak akan jatuh di belakang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1736. 1,2 triliun. David meneriakkan harga lain. Dia juga menambahkan 200 miliar. Setelah dia mengatakan itu, Archimedes meneriakkan harga lain. 1,5 triliun. Archimedes tidak pernah kalah dalam bersaing memperebutkan kekayaan. Karena dia menderita kekalahan di depan David, dia harus membalas. Oleh karena itu, dia meningkatkan harga sebesar 300 miliar lagi. 1,7 triliun. David mengertakkan gigi dan berteriak. Meskipun dia berpura-pura marah, dia sangat gembira di dalam hati. "Ya, sayang, itu dia. Anda harus bertahan. Jangan mundur." Siapapun yang mendukung keluar adalah seorang pengecut. David ingin memanggil 2 triliun, tapi dia menyerah setelahnya. Dia hanya bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dengan rencana jangka panjang. Jika dia mengejutkan Archimedes terlalu cepat, semuanya akan berakhir jika Archimedes memutuskan untuk menyerah. 2 triliun. Archimedes memanggil dengan santai. Ekspresinya kontras dengan ekspresi David. David mengertakkan gigi karena marah. Sementara Archimedes tampak acuh tak acuh. Archimedes merasa sedikit lebih baik saat melihat David seperti itu. Namun, ini tidak cukup. Apapun yang terjadi, dia harus menyiksa David sebelum membunuhnya. Dia hanya akan merasa lebih baik dengan cara itu. 2,2 triliun, 2,5 triliun, 2,7 triliun, 3 triliun, 4,2 triliun, 4,5 triliun, 4,7 triliun, 5 triliun. Keduanya saling menawar. Mereka menaikkan harga dasar Hammer of Thunder dari 50 miliar menjadi harga setinggi 5 triliun. Peningkatannya 100 kali lipat. Semua orang di tempat kejadian sangat terkejut. Seolah-olah mereka tidak seimbang menghabiskan uang. Siapa sih yang menawar seperti ini di lelang? Mereka bahkan menaikkan harganya sebesar 200 atau 300 miliar sekaligus. Apakah ini tawaran keturunan langsung dari kekuatan besar? Sungguh mengesankan. Saya benar-benar tidak bisa memahami dunia orang kaya. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Apalagi melihat apa yang terjadi di depan dari mereka. Namun, senjata terikat jiwa tidak memiliki harga tetap. Jika cocok, akan tetap bermanfaat berapapun biayanya. Namun, jika tidak, seseorang tidak dapat menggunakannya secara maksimal meskipun seseorang memegangnya di tangan mereka. Misalnya, David menggunakan pedang dan dia juga mempelajari teknik pedang. Oleh karena itu, akan sulit baginya untuk mengeluarkan seluruh potensi senjatanya jika dia diberi pisau atau kapak. Hanya senjata yang cocok untuknya yang akan bekerja paling baik.
Tentu saja, jika itu cocok untuknya, semakin tinggi level senjata, semakin baik. Alba juga sedikit terpana di atas panggung. Sudah berapa lama, dan harganya sudah mencapai 5 triliun? Sungguh luar biasa. Jika ini adalah proses penawaran normal, Treasure Trove memperkirakan harganya Hammer of Thunder menjadi sekitar 2 hingga 3 triliun. Sekarang sudah mencapai 5 triliun. Terlebih lagi, sepertinya hal itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Tidak ada yang tahu berapa harga akhirnya. Alba tidak khawatir keduanya tidak mampu membelinya. Salah satunya adalah murid dari orang suci-suci, sementara yang satu lagi adalah tuan muda dari Splendor dan juga calon kepala keluarga Lightfoot. Mereka tidak kekurangan uang. Alba ingin David tidak mampu membayarnya sehingga dia berhutang pada kebaikan keluarganya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1737. Jika itu masalahnya, tawaran ini saja sudah akan sukses besar. Archimedes adalah orang yang menyebutkan 5 triliun. Harga ini hampir mencapai batas dana yang dapat ia gunakan. Keluarga Lightfoot mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perdagangan teratas perusahaan, jadi itu adalah salah satu kekuatan terkaya di Star Kingdom. Namun, ia tidak akan memberikan dana sebanyak itu kepada keturunan langsungnya untuk bersenang-senang. Ada aturan mengenai berapa banyak uang yang dapat digunakan oleh keturunan langsung. Hal ini terkait dengan status, kemampuan, dan seberapa besar kontribusi mereka ke keluarga. Archimedes adalah pewaris keluarga pertama, jadi dia mempunyai status tertinggi di antara generasinya. Pada saat yang sama, dia adalah seorang sovereign ranker parsial, yang juga merupakan sovereign ranker parsial tertinggi di antara generasinya. Oleh karena itu, Archimedes bisa menggunakan dana lebih banyak dibandingkan dengan keturunan langsung lainnya. Namun, dia telah menghabiskan sebagian darinya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak punya banyak lagi. Kecuali dia bisa naik dari sebagian sovereign rank ke sovereign rank, atau memberikan kontribusi besar kepada keluarga. Jika tidak, dananya tidak akan bertambah. Palu Dewa Petir telah dinaikkan menjadi 5 triliun, jadi David sangat bersemangat. Bahkan jika Archimedes ingin berhenti, harga ini sudah melebihi harga tujuan David datang ke pelelangan ini. Dia sudah bisa meningkatkan ke sebagian Saint Realm. Itu semua tergantung pada apakah Archimedes bisa memberinya dorongan lagi. Jika dia bisa menaikkan harga hingga 10 triliun ke atas, David akan menjadi santo secara langsung. Jika itu masalahnya, David harus berterima kasih kepada Archimedes dan semua pengikut nenek moyang. David berpura-pura diam beberapa saat demi rencana besarnya, menerobos ke Saint Realm. Dia mempunyai raut wajah yang bermasalah hingga membuat Archimedes berpikir dia mungkin tidak melanjutkan lagi. Dengan begitu, dia bisa memikat Archimedes untuk terus menawar. David, ada apa? Anda tidak dapat melanjutkan lagi? Bukankah kamu sangat arogan dan buruk tadi? Katakan sesuatu, lanjutkan penawaran. Itu hanya 5 triliun. Dia hampir tidak cukup. Anda tidak bisa mengatasinya lagi, ya? Anda terlihat sangat sembelit, memalukan sekali, kata Archimedes gembira saat melihat keresahan David. Meskipun dia hampir melampaui batasnya dan pada akhirnya seperti anak panah dalam penerbangannya, Archimedes tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Dia harus membalikkan keadaan sebelum mempertimbangkan hal lain. Selain itu, selain orang-orang dari 5 perusahaan dagang teratas, siapa berani bersaing memperebutkan kekayaan dengannya? Jika ya, mereka akan pacaran dengan kematian. David menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan gigi terkatup, Archimedes, jangan begitu terlalu bangga pada diri sendiri. Aku bahkan tidak akan membiarkanmu bersikap sombong di hadapanku jika saya bangkrut. David meraung, 5,5 triliun. Dia menambah 500 miliar lagi di atas harga Archimedes. Sekali lagi, mengejutkan semua orang hingga menjatuhkan rahang mereka. Setiap orang hanya mempunyai satu pemikiran di kepala mereka. Keduanya sudah gila, mereka dibutakan oleh amarah dan kehilangan akal sehat. Dia menambahkan 500 miliar sekaligus. Ini bukan caramu bersaing, mereka sama sekali tidak menghargai uang. Aku ingin tahu apakah mereka akan merasa menyesal ketika sadar kembali. Meskipun Archimedes tampak tenang di permukaan, dia mulai mengutuk di bagian dalam. Dari mana asal anak ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Tidak hanya dia seorang sovereign ranker, tapi dia juga bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Saya adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot.
Siapa lagi yang lebih kaya dariku selain 6 kekuatan teratas di Star Kingdom dan keturunan langsung lainnya dari 4 perusahaan dagang lainnya? Saya kira tidak ada Lidl di antara kekuatan-kekuatan ini. Apa yang sebenarnya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1738. Tidak ada yang sesuai dengan rencanaku setelah aku keluar kali ini. Archimedes mulai merasa menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan tinggal di sana dan baru keluar setelahnya menerobos ke Sovereign Rank. Dia akan menghindari semua ini jika dia melakukannya. Namun, pada saat ini, Archimedes berada di tempatnya. Begitu banyak orang yang menonton. Jika dia mengaku kalah sekarang, dia akan malu. Ketika dia hendak melanjutkan penawaran, selanjutnya Bernard berbisik di telinganya kepadanya, "Guru, tenanglah. Anda tidak memiliki banyak dana tersisa. Juga, itu tidak akan terjadi. Tingkatkan sebelum Anda menerobos ke Sovereign Rank. Jika Anda menghabiskan semuanya dalam sekali jalan, itu akan sulit." Bernard tahu tuannya ingin mengalahkan David, jadi dia tidak berkata apa-apa saat itu. Namun, ketika keadaan menjadi tidak terkendali, dia harus mengatakan sesuatu. Jika dia membiarkan tuannya melanjutkan, ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Senjata Soulbound tingkat menengah telah dinaikkan ke harga setinggi 5,5 triliun. Ini keterlaluan, itu tidak layak sama sekali. Selain itu, mereka tidak mempunyai dana yang cukup. Paman Bernard, kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Apakah kamu pikir aku bisa tenang dalam situasi ini? Saya berjanji tidak akan menyerang David di pelelangan. Jika kamu hentikan aku lagi, aku akan meminta pelindung baru setelah kita kembali. Archimedes berkata tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Guru, saya hanya memberitahu Anda fakta sebenarnya, saya tidak berencana menghentikan Anda. Jika kamu masih memutuskan untuk menawar setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya pasti akan menghormati keputusan Anda. Ditambah lagi, lalu bagaimana jika David mendapatkan Hammer of Thunder? Itu masih akan terjadi kita di penghujung hari. Kita tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun untuk itu, kata Bernard, tidak patuh dan tidak congkak. Bernard, menurutku kamu sama sekali tidak mengenalku. Apa menurutmu aku melakukan ini demi Palu? Saya melakukan ini untuk wajah pewaris pertama keluarga Lightfoot. Jika saya mengaku kalah, bagaimana pandangan orang terhadap saya? Apakah menurut Anda saya masih bisa menunjukkannya wajahku di luar sana? Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Paman Bernard, saya harus memenangkannya bagaimanapun caranya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berkonsentrasi dan akan lebih sulit bagiku untuk melakukan terobosan. Selama saya mengalahkan dia sekali, aku akan merasa lebih baik. Jika saya menghabiskan semua uang saya akan kembali ke mengasingkan diri lagi dan tidak keluar sampai aku menjadi Sovereign Ranker. Saat keduanya berbicara, David mulai berteriak lagi. Dia khawatir Archimedes akan berhenti menawar. Itu akan sangat mengecewakan. Hei, Archimedes, apakah kamu mundur sekarang? Bukankah kamu seburuk itu? Sekarang, setelah dia mengatakan itu, Archimedes meraung, 6 triliun. David sangat gembira. Lalu, dia mengikuti. 6,5 triliun. 7 triliun. Nada suara Archimedes mulai berubah. 7 triliun dolar bintang adalah batasnya. Dia hanya bisa memikirkan solusi lain jika dia menaikkan harganya. Namun, Archimedes tidak berencana berhenti. Jika dia tidak mengalahkan David sekalipun dan membalas dendam, dia mungkin akan trauma dan tidak dapat melakukan terobosan di masa depan. Sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot, akan sangat mudah baginya untuk melakukannya mendapatkan uang. 7,5 triliun. David berpura-pura berteriak dengan gigi terkatup. 8 triliun. Ya ampun, keduanya sudah gila. Orang-orang di sekitar mereka begitu kaku sehingga tidak tahu harus berkata apa. Ini tidak akan pernah terjadi dalam sejuta tahun. Berapa 8 triliun dolar bintang? 80% tamu lelang ini tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak itu, mereka bangkrut. Orang harus tahu bahwa orang-orang di pelelangan ini adalah yang paling elit di antara klien Treasure Trove. Pada akhirnya, dua anak muda memberikan 8 triliun hanya karena mereka kompetitif dan bertindak dalam keadaan marah. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1739. Ini mengubah pandangan dunia setiap orang. Archimedes, sudah kubilang padamu meskipun aku bangkrut dan dimarahi tuanku, aku tidak akan membiarkanmu bersikap sombong di hadapanku. Apakah kamu pikir begitu? Amankah kalau minta 8 triliun?
Maaf, saya mau minta 9 triliun. Saya tidak yakin Anda masih berani melanjutkan penawaran. Keluargamu kaya, tapi kamu tidak kepala keluarga belum. Anda hanya ahli waris jadi Anda tidak akan bisa menggunakannya. Banyak uang, David memandang Archimedes dan berteriak. Dia tampak seperti sedang berhati-hati dan bertekad untuk bertarung sampai akhir dengan Archimedes. 9 triliun, Archimedes tercengang. Dia pikir dia gila, tapi dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang lebih gila dari dia. David rela mengeluarkan 9 triliun untuk soulbound weapon tingkat menengah saja karena dia bertindak dalam keadaan marah. Ujung-ujungnya, dia malah langsung menambahkan 1 triliun ke harganya. Ini seharusnya menjadi batasan David, dilihat dari wajahnya. Jika Archimedes melanjutkan, David pasti akan berhenti. Namun itu tidak mudah. Jika Archimedes menambahkan hanya 100 miliar, citranya akan tetap ternoda dia mendapat palu guntur. Lagi pula, David menambahkan 1 triliun sekaligus, dan dia hanya menambahkan 100 miliar. Namun, jika dia menambahkan 1 triliun, itu berarti 10 triliun dolar bintang. 10 triliun, bahkan sebagai pewaris pertama keluarga Lightfoot, Archimedes tidak bisa menerimanya mengeluarkan begitu banyak uang. Dia masih perlu membuat rencana dan menebusnya dengan bantuan. Jika dia tidak mengalami konflik dengan David di kedai minuman, Archimedes akan berpikir Treasure Trove mengirim David ke sini untuk menaikkan harga. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah aku melanjutkan? Haruskah aku terus berjuang? Jika tidak, aku tidak akan bisa menunjukkan wajahku. Jika aku melakukannya, aku harus menghabiskan sisa hidupku dalam pengasingan dan hanya keluar ketika aku berada di Sovereign Rank. Archimedes tidak bisa memutuskan. Sejujurnya, hanya orang bodoh yang menghabiskan 10 triliun untuk membeli senjata soulbound tingkat menengah. David sangat gugup. Dia terus mengulangi dalam hatinya, lanjutkan. Temanku, saudaraku, ayah. Silakan, sebutkan harga yang mahal. Sekali saja, selama Archimedes menaikkan harga menjadi 10 triliun, David akan menaikkannya menjadi 11 triliun. Selain 300 miliar tadi, dia akan menghabiskan 11,3 triliun bintang dolar hari ini, yang setara dengan 11.300 poin mewah. Jika dia menghabiskan 13.000 poin mewah, dia bisa meningkatkan kekuatan pikirannya menjadi penguasa tingkat 10. Dengan tubuh dan pikirannya di level 10, kekuatan tempur David hanya sebagian pangkat suci. Dengan sisa 10.000 poin mewah, dia dapat meningkatkan tubuhnya lagi. Setelah membuat body sovereign-nya level 10, dia bisa menembus level Saint. Dengan begitu, kekuatan tempur David akan berada di Saint Realm pemula. Ketika saatnya tiba, David tidak akan begitu berdaya menghadapi Nek, sang pemula Santo. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Nek dengan bantuan pedang pemecah kejahatan dan kekuatan pikirannya. Dia bisa mencapai Saint Realm dengan mudah. Sekarang, semuanya bergantung pada keputusan Archimedes. Jika dia tidak bisa mendapatkan poin yang cukup untuk menerobos ke Saint Realm, dia masih memerlukan waktu lebih lama. Dia hanya bisa menunggu Alba mengembangkan perusahaan dagangnya agar dia bisa membelanjakan 1 triliun dolar bintang lagi. Semakin lama dia menunggu, semakin banyak bahaya yang akan dia hadapi. Saat dia menatap mata Archimedes yang ragu-ragu, David tahu dia sedang menjalani perdebatan sengit dengan dirinya sendiri. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1740. Dia harus menambahkan bahan bakar ke api. Jika tidak, impian Saint Realm-nya akan sia-sia. Haha, waktunya habis. Nona Veloes, beritahu semua orang siapa yang akan menjadi pemilik palu Dewa Petir sekarang. Archimedes adalah seorang pengecut. Dia tidak berani menawar lagi. Saya benar baru saja. Dia hanya seorang ahli waris. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Kaki, keluarga kaya, tapi itu uang mereka. Archimedes tidak bisa mewakili keluarganya. Kurasa aku sudah menang. Archimedes Lightfoot, akui kekalahanmu. Anda hanya akan tinggal di dalam bayanganku selama sisa hidupmu. Kamu tidak akan pernah keluar dari situ. Haha, setelah David mengatakan itu, dia terkekeh. Dia tampak gembira mengalahkan Archimedes. Archimedes masih ragu-ragu, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan David dan apa yang dikatakannya terkekeh yang menusuk telinga, rasanya seolah-olah kepalanya telah dihantam. Archimedes sedang melihat bintang. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan bajingan itu menginjak-injakku. Aku tidak akan rugi seberapapun besar harganya. Sebelum dia bisa berpikir jernih, Archimedes meneriakkan harga lain.
10 triliun, sama seperti David, dia menambahkan 1 triliun lagi. Saat ini, David ingin menangis. Dia akhirnya merasa nyaman. Archimedes adalah anak yang baik. Jika dia tidak datang ke pelelangan ini, David hanya akan mendapatkan poin yang cukup mewah, menerobos ke sebagian Saint Realm. Sekarang, dia sudah merasa cukup untuk menjadi orang suci. Saat ini, David ingin berteriak, Saint Realm, aku datang. Namun, ini bukan waktunya. Bagaimanapun, ini belum berakhir dan dia masih belum mendapatkan poin yang melimpah. Archimedes, kamu terlalu berpengalaman jika ingin mengalahkanku. 11 triliun, David menghapus seringai dari wajahnya dan berkata dengan serius. 12 tri, Archimedes bahkan tidak berpikir sebelum berteriak. Namun, Bernard menghentikannya. Tuan Archie, cukup, dia tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut lagi. Jelas, pihak lain masih bisa melanjutkan. Kalau dilanjutkan, harga akhirnya minimal di atas 15 triliun bahkan 20 triliun. Hanya orang bodoh yang mau mengeluarkan harga setinggi langit seperti 15 triliun untuk membeli 1 atau 2 triliun. Penilaian senjata soulbound tingkat menengah. Itu tidak layak dilakukan meskipun itu untuk pembalasan. Selain itu, mereka tidak mampu membelinya. Jika keluarga Velowes datang untuk meminta uang, mereka harus meminta kepada keluarga untuk bantuan. Perilaku ini juga akan membuat para senior kesal terhadap Master Archimedes. Kapanpun keturunan langsung menyebabkan masalah di luar dan tidak dapat menyelesaikannya, itu akan terjadi. Akan membuat mereka terlihat buruk jika mereka meminta keluarga mereka untuk membereskan kekacauan mereka. Hal ini juga akan mempengaruhi siapa yang akan mendapatkan posisi calon kepala keluarga. Ada 3 ahli waris lainnya selain Archimedes dan Cornelius. Selain itu, ada juga lebih dari 10 calon ahli waris yang mengincar tempat itu. Dengan demikian, segala kesalahan atau kekotoran akan lebih maksimal. Biasanya, kepala keluarga bukanlah orang yang terkuat. Sebaliknya, merekalah yang bisa berkoordinasi dan fokus pada keseluruhan situasi dan membawa keluarga menuju kejayaan. Tentu saja, kekuatan mereka juga berperan, tapi itu bukanlah aspek yang terpenting. Saat itu, Archimedes unggul dalam segala aspek, dan dia juga yang paling unggul licik. Namun, dia menjadi gila setelah apa yang dia temui hari ini. Itu sebabnya dia terus berusaha mengabaikan situasi secara keseluruhan. Paman Bernard, tinggalkan aku sendiri. Saya ingin memberitahu anak itu bahwa tidak mungkin dia akan mengalahkanku. Tuan, Anda telah dibutakan oleh amarah. Ayo pergi. Tidak, aku tidak akan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Bernard menebas tengkuk Archimedes, menyebabkan dia pingsan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.